Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 13. Oke, di sini kita diberikan lingkaran ya yang sepusat dengan lingkaran yang diberikan. Oke, lingkaran yang diberikan ini pusatnya adalah tinggal kita bagi min 2 koefisien X dan Y. Maka dapatlah pusat dari lingkaran yang ditanya. Ya, pusatnya jadi min 4 bagi min 2, kemudian 6 bagi min 2, dapatlah pusat. Nah, pusatnya ada di 2, minus 3. Oke, jadi lingkaran yang ditanya adalah pusatnya di 2,3. Kemudian menyinggung garis. Nah, ini sama seperti di awal-awal kita bahas. Jadi untuk mencari jari-jarinya tinggal kita cari jarak antara pusat ke garis. Ya, garisnya 3X. Ya, X-nya ganti dengan 2. Dikurang 4 kali Y, Y-nya ganti dengan minus 3. Tambah 7 dibagi dengan akar kuadrat dari koefisien X dan Y. Koefisien X-nya 3 dikuadratkan, koefisien Y-nya min 4 kuadrat. Oke, kita kasih tanda mutlak ya biar hasilnya pasti positif. Oke, kemudian ini 6 tambah 12 ditambah 7 dibagi akar 9 tambah 16 ya akar 25. Nah, jadi sama dengan 5. Jadi kita dapatkan R-nya adalah 25 bagi 5 ya 5. Oke, jadi lingkaran yang dimaksud ini berpusat di min 2, pusat di 2,3, jari-jarinya adalah 5. Maka persamaan lingkaran yang dimaksud adalah X dikurang 2 kuadrat tambah Y min dari min 3 jadi plus 3 kuadrat sama dengan R kuadrat, R-nya 5. Ya, jadi kita pilih opsinya yang C ya untuk soal nomor 13. Oke, kita lanjut ke soal nomor 14. Nah, lingkaran menyinggung sumbu X positif dan sumbu Y negatif. Oke, kita ilustrasikan dulu. Sumbu X positif, sumbu Y negatif. Nah, lingkarannya jadi ada di kuadran keempat ya. Nah, seperti ini lingkarannya. Nah, karena dia berpusat menyinggung sumbu X positif dan Y negatif, maka kita tahu ini adalah jari-jari pusat, ini juga jari-jari gitu ya. Jari-jari sehingga ini kemarin kan R gitu ya. Nah, ini kemarin juga jadi R. Nah, pusatnya jadi tentu ada di titik R, min R ya. Pusatnya jadi ada di R, min R. Kemudian lingkarannya ini pusatnya terletak pada garis. Ya, nggak menyinggung ya, pusatnya ada pada garis. Jadi diilustrasikan kita punya garis. Nah, ini melalui pusat lingkaran. Persamaan garisnya adalah 3X tambah 2Y minus 5. Artinya R, min R ini bisa disubstitusikan ke persamaan garis. Ya, sehingga kita peroleh ya ganti X dan Y-nya, X-nya dengan R, Y dengan min R. Jadi kita punya 3R minus 2R dikurang 5 sama dengan 0. Maka kita punya R min 5 sama dengan 0 atau R sama dengan 5. Ya, jadi pusatnya di R, min R, R-nya 5, maka pusatnya jadi di 5, minus 5. Ya, pusat 5, min 5, jari-jarinya 5, maka persamaan lingkaran yang dimaksud ya adalah X min 5 kuadrat ditambah Y min 5 jadi plus 5 kuadrat sama dengan R kuadrat 5 kuadrat. Kita uraikan jadi X kuadrat minus 10X tambah 25 tambah Y kuadrat ditambah 10Y ditambah 25 sama dengan 25. Nah, ini bisa kita coret 25 dengan 25. Nah, sehingga kita peroleh X kuadrat tambah Y kuadrat minus 10X plus 10Y tambah 25 sama dengan 0. Kita pilih opsinya yang D ya untuk soal nomor 14 ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 15. Oke, nomor 15 ya. Titik P bergerak sedemikian sehingga jaraknya terhadap titik pusat sama dengan ya 2 kali jaraknya terhadap titik Q.
Oke ya. Titik P-nya kita nggak dikasih tahu, katakanlah titik P ini adalah X, Y. Ya, jadi diinformasikan dari P ke O sama dengan ya, 2 kali jarak P ke Q. Ya, jadi PO sama dengan 2 kali PQ. Ya, jarak PO sama dengan jarak PQ. Nah, jarak 2 titik ya. Dari P ke O ini jaraknya adalah akar ya, X min X, jadi X dikurang 0 atau dibalik nggak jadi masalah, 0 kurang X kuadrat tambah Y kurang 0 gitu ya, kuadrat. Sama dengan 2 kali jarak PQ. Jadi akar P dengan Q, X sama Y dengan 3,0. Jadi X min 3 kuadrat tambah Y minus 0 kuadrat. Oke, kedua ruas langsung kita kuadratkan. Jadi ruas kiri dapat X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, ruas kanan ini dikuadratkan, 2 ini 4 dikali akarnya hilang jadi X min 3 kuadrat, langsung kita urai X kuadrat minus 6X tambah 9 ditambah Y min 0 kuadrat adalah Y kuadrat. Nah, seperti ini. Kita sederhanakan jadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4X kuadrat tambah 4Y kuadrat dulu kita tulis. Kemudian minus 24X tambah 36. Oke, kita bikin jadi 0. Salah satu ruas, ya, jadi kita dapat 3X kuadrat tambah 3Y kuadrat minus 24X tambah 36. Oke, kita perhatikan di sini koefisien X kuadrat dan Y kuadratnya tidak sama dengan 1, jadi kita bikin 1. Ya, dengan cara kita bagi dengan 3 agar koefisiennya menjadi 1. Jadi 0 sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat minus 8X tambah 36. Nah, pertanyaannya adalah tempat kedudukan titik P adalah sebuah lingkaran yang memotong sumbu X di. Nah, karena memotong sumbu X maka jelas nilai Y-nya sama dengan 0. Ya, Y-nya kita bikin 0 maka kita peroleh 0 sama dengan X kuadrat. Nah, tambah 0 dikurang 8X. Oh iya, ini masih 36 ya, belum bagi 3 ya. Oke, good. Makasih ya. Oke, ini jadi 12 bagi 3. Oke, good. Nah, ditambah 12. Nah, selanjutnya kita cari X dengan cara kita faktor ya. X kuadrat min 8X tambah 12 difaktor jadi X min 6 kali X minus 2. Dapatlah X-nya 6 atau X sama dengan 2. Nah, sehingga titik potongnya ada di 6,0 ya, dan 2,0. Oke. Nah, kita pilih opsinya yang E untuk soal nomor 15. Oke, kita lanjut ke soal nomor 16. Oke, lingkaran dengan persamaan. Nah, kita perhatikan koefisien X dan Y kuadrat ini. X kuadrat dan Y kuadrat masih 3 ya. Kita bikin jadi 1, maka kita bagi 3. Maka dapatlah persamaan lingkaran dalam bentuk umumnya X kuadrat tambah Y kuadrat minus 4X tambah 6Y minus 4 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan lingkaran dalam bentuk umum. Pertanyaannya adalah titik pusat. Ya, tinggal kita ambil koefisien X dan koefisien Y saja. Nah, dapatlah pusatnya dengan cara dibagi dengan min 2. Min 4 bagi min 2, 6 bagi minus 2. Maka kita peroleh hasilnya 2, minus 3. Ya, jadi kita ambil opsinya yang B untuk soal nomor 16. Lanjut nomor 17, panjang jari-jari. Nah, kalau sekarang jari-jari. Pastikan X kuadrat Y kuadrat koefisiennya 1. Sudah 1, nah, kita cari pusatnya dulu, nggak jadi masalah ya. Tinggal koefisien X dan Y-nya kita bagi dengan min 2. Jadi 2 bagi min 2, min 8 bagi minus 2. Maka pusatnya ada di koordinat min 1,4. Sudah dapat pusat, langsung dapat jari-jari dengan cara koordinat pusatnya ini min 1,4 tinggal dikuadratkan hasilnya. 1 kuadrat, 4 kuadrat dikurang dengan konstanta. Ya, konstantanya min 8, jadi dikurang min 8. Nah, jadi jari-jarinya adalah 1 tambah 16 ditambah 8. Ya, sama dengan akar 25 atau 5. Ya, kita pilih opsinya yang D untuk soal nomor 17.
Kita lanjut ke soal nomor 18. Lingkaran ya, pusatnya di C 1,6, menyinggung garis L. Nah, ini sama seperti soal-soal sebelumnya ya. Jadi tugas kita tinggal mencari jari-jari. Nah, jari-jari ini tentunya jarak ya, titik pusat 1,6 ke garis ya, garis X min Y tambah 1 min 1 sama dengan 0. Ya, jadi sama dengan X min Y min 1, X-nya adalah 1, min Y, Y-nya 6, kurang 1 dibagi dengan akar koefisien X dan Y-nya dikuadratkan. 1 kuadrat tambah min 1 kuadrat. Nah, ini dikasih mutlak. Jadi kita dapat jari-jarinya adalah min 6 dibagi akar 2 ya, dimutlakan. Ya, jadi kita peroleh hasilnya 3 akar 2 ya. 3 akar 2. Nah, ini jari-jari 3 akar 2. Sehingga persamaan lingkarannya yang berpusat di 1,6 X min 1 kuadrat tambah Y minus 6 kuadrat sama dengan 3 akar 2 kuadrat. Kita uraikan jadi X kuadrat minus 2X tambah 1 tambah Y kuadrat minus 12Y plus 36 sama dengan 18 ya, kita sederhanakan kembali jadi X kuadrat tambah Y kuadrat minus 2X minus 12Y 1 tambah 36 dikurang 18 ya, jadi plus 19. Oke, kita pilih opsinya min 2 min 12 plus 19 nggak ada ya, berarti kita ambil salah semua. Nah, ini untuk pembahasan soal nomor 18. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 19. Jarak terdekat. Nah, jarak terdekat titik min 7,2 terhadap lingkaran. Ya. Oke. Langkah pertama kita cari pusatnya dulu, pusat lingkaran. Ya, ada di koordinat bagi min 2 jadi 5, bagi min 2 jadi 7. Jari-jarinya dari pusat kita kuadratkan 5 kuadrat tambah 7 kuadrat dikurang konstanta. Jadi tambah ya, tambah 151. Oke, kita cari jari-jarinya adalah 25 tambah 49 ditambah 151. 225 ya, sama dengan 15. Oke ya, pusatnya 5,7, jari-jarinya 15. Nah, sekarang ilustrasi kita cari jarak antara pusat dengan titik. Apakah lebih besar dari jari-jari atau lebih besar atau sama? Gitu ya. Jadi ilustrasinya kalau seandainya kita punya lingkaran, ya ini ada pusat, ya katakanlah di P, ada titik, katakanlah titik A, gitu ya. Ini titik pusatnya P. Kalau seandainya kita punya A-nya di dalam lingkaran, maka tentunya jarak pusat ke titik A ini ya lebih kecil dibandingkan jari-jari lingkaran. Tapi kalau seandainya titik A ada pada lingkaran, maka tentunya jarak P ke A sama dengan jari-jari. Kalau A-nya ada di luar lingkaran, maka tentunya jarak P ke A lebih besar dibanding jari-jari. Nah, ilustrasinya aja. Nah, langkah kedua berarti kita cari jarak titik P ke A atau PA. Ya, kita umpamakan titik yang kita adalah A. Oke, jarak titik ke titik rumusnya selisih X dikuadratkan selisih Y dikuadratkan. Min 7 kurang 5 ya, dikuadratkan tambah bagian Y-nya 2 kurang 7 dikuadratkan. Jadi kita punya ini min 12 kuadrat 144 tambah 25 ya. Jadi sama dengan 169. Ya, 12, 5, 13 ya. Oke, ternyata jarak PKA 13 lebih kecil dibandingkan jari-jari. Jadi PA ya lebih kecil dari jari-jari. Kesimpulannya A di dalam lingkaran. Ya, oke, jelas ya, A-nya ada di sini. Nah, pertanyaannya jarak terdekat A ke lingkaran. Ya, ini ditanya berarti.
Nah, ini jarak A terdekat ke lingkaran. Kalau jarak terjauh berarti dari A ke sini. Ini jarak terjauh. Oke, gimana cara kita mencari jarak terdekat? Jadi kita cari jari-jari dikurang jarak PKA, gitu ya. Nah, itu jarak terdekatnya. Jadi jarak terdekat sama dengan jari-jari dikurang jarak P ke A. Jari-jarinya 15, jarak PKA-nya 13. Ya. Jadi sama dengan 2 jarak terdekatnya. Kalau jarak terjauh, nah berarti jarak PKA ditambah jari-jari. Ya. Nah, jadi 13 ditambah 15. Jadi jarak terjauhnya 28. Gitu ya. Seandainya ditanya jarak terjauh. Oke, tutup pembahasan soal nomor 19. Lanjut ke soal nomor 20. Lingkaran ya yang pusatnya terletak pada garis, dan menyinggung sumbu X positif, Y positif. Nah, ini hampir sama ya dengan soal satu nomor yang sebelumnya ya. Nah, lupa tadi nomor berapa? X positif, Y positif. Jadi kurang lebih lingkarannya ada di kuadran 1. Nah, umpamanya lingkarannya oke ya, menyinggung sumbu X dan sumbu Y. Jadi jelas ini terhadap pusat ini jari-jari. Jadi ini jaraknya R, ini juga R. Sehingga pusatnya ada di R, R ya. Pusatnya ada di R, R. Kemudian dia melalui pusatnya ini terletak pada garis 2X tambah 3Y min 30. Ya, kita gambarkan seperti ini umpamanya, ini garis 2X tambah 3Y minus 30. Oke, karena pusatnya terletak pada garis, ya ada pada garis 2X tambah 3Y min 30, maka bisa kita substitusikan titik pusatnya ini, X ganti R, Y juga ganti R. Maka kita peroleh 2R tambah 3R dikurang 30 sama dengan 0. Jadi kita jumlah 5R sama dengan 30, dapatlah R-nya adalah 6. Oke, karena R-nya 6, maka kita dapatkan kesimpulan bahwa pusatnya ada di R, R ada di 6,6. Ya, jari-jarinya R 6 juga, gitu ya. Sehingga lingkarannya yang dimaksud adalah X min 6 kuadrat tambah Y minus 6 kuadrat sama dengan 6 kuadrat. Kita uraikan jadi X kuadrat minus 12X tambah 36 tambah Y kuadrat minus 12Y tambah 36 sama dengan 36. Oke, 36-nya bisa kita hilangkan, ruas kiri dan kanan. Maka kita sederhanakan menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat minus 12X minus 12Y tambah 36 sama dengan 0. Oke, kita pilih opsinya yang B ya. Sorry, bukan yang B, yang A. Oke, salah lihat ya, min plus ya. Nah, oke, itu untuk pembahasan soal nomor 20. Kita lanjut ke soal nomor 21. Lingkaran menyinggung sumbu Y. Nah, oke, menyinggung sumbu Y berarti tentunya R-nya jari-jarinya ambil pusat yang bagian X ya. Bagian X-nya ya, apsis maksudnya. Ambil apsis. Apsis dari mana? Dari pusat. Nah, pusat lingkaran ini kita ambil dari koefisien X dan Y. Ini pusatnya lingkaran berada di koordinat min 8 bagi min 2 jadi 4. 2A bagi min 2 jadi minus A. Nah, seperti ini. Nah, sementara jari-jarinya kan ambil yang bagian apsis. Ya, berarti 4 jari-jarinya. Karena menyinggung sumbu Y. Jari-jarinya 4. Gitu ya. Nah, kemudian dia pusatnya di 4, min A. Nah, sementara untuk mencari jari-jari kan rumusnya itu adalah akar dari pusatnya 4 kuadrat tambah min A kuadrat gitu ya, dikurang C-nya min 16. Nah, ini sama dengan jari-jari, hasilnya 4. Ya, kita kuadratkan langsung. Jadi kita punya 16 tambah A kuadrat minus 16. Ya, jadi dapatlah A kuadratnya sama dengan 16. Jadi A-nya sama dengan plus minus 4. Ya. Jadi kita pilih opsinya yang
yang C ya untuk soal nomor 21. Kita lanjut ke soal nomor 22. Persamaan garis lurus. Ya, garis lurus melalui pusat lingkaran. Ya, pusatnya kita cari dulu. Ya, ini bagi min 2, dapatlah pusat di 3, min 3. Ya, pusatnya ya. Nah, kemudian melalui 8,2. Oke, jadi ada pertanyaan sebuah garis melalui 2 titik. Melalui pusatnya, nah kita tulis pusat 3, min 3 dan titik lain, titiknya adalah 8,2. Oke, rumusnya adalah Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, ini rumus ada di SMP kalau salah ya. Nah, jadi kita tetapkan dulu ini X1 Y1, X2 Y2. Ya, dibalik nggak jadi masalah ya, ini X1 Y1, ini X2 Y2. Oke, jadi kita dapat Y min Y1, Y1-nya min 3, jadi plus 3, ini juga pasti plus 3, Y2-nya adalah 2. Sama dengan X min X1, X1-nya 3. Nah, jadi ini pasti min 3, X2-nya adalah 8. Oke, jadi kita punya ini 5 kali, langsung dikali silang ya. Jadi 5 kali Y plus 3, jadi 5Y plus 15. Ini juga 5. Oh, sebenarnya bisa dicoret ya. Karena sama-sama per 5 kalau diperhatikan. Jadi per 5, ini per 5, coret. Ya, jadi kita punya Y plus 3 sama dengan X min 3. Sehingga dapatlah Y-nya sama dengan X minus 6. Nah, kita pilih opsinya yang B ya untuk soal nomor 22. Oke, kita lanjut ke 23. L adalah lingkaran dengan persamaan yang diberikan ini, kemudian M adalah lingkaran juga dengan persamaan yang diberikan. Jarak lingkaran L dan M. Oke, ya katakan L ini lingkaran 1, ya, lingkaran 1, M ini adalah lingkaran 2, gitu ya. Lingkaran kedua. Oke, jadi kita cari pusat dari lingkaran pertama. Pusatnya adalah min 8, min 6 bagi min 2. Jadi kita punya 4,3. Ya, 4,3. Untuk pusat lingkaran pertama. Jari-jarinya adalah akar dari 4 kuadrat 16 tambah 3 kuadrat 9 dikurang konstanta 16. Ya, jadi jari-jari lingkaran pertama adalah akar 9 atau 3. Kemudian lingkaran kedua mempunyai pusat min 20 min 22 bagi min 2. Jadi kita punya 10,11. Sementara jari-jari lingkaran 2 adalah akar dari 10 kuadrat 100, 11 kuadrat 121 dikurang konstantanya 217. Ya, jadi ini 221 dikurang 217 jadi akar 16. Ya, jadi jari-jarinya lingkaran yang kedua adalah 4. Oke, ditanya jarak lingkaran 1 ke lingkaran 2. Nah, oke, kita cari terlebih dahulu jarak antara kedua pusat. 4,3. Yang mana? 221 dikurang 2 min ya. Oh iya, sorry. 21 kurang 17 ya, 4 ya. Oke, good. Makasih ya. Oke, kita lanjut. Jarak P1 ke P2, pusat 1 ke pusat 2. 4,3 ke 10,11. Jaraknya adalah akar dari X2 kurang S1 jadi 10 kurang 4 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1, 11 kurang 3. Nah, jadi 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. 68 jadi 10 ya. Nah, seperti ini. 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. Jadi 100 angka 110. Kemudian cari jarak jumlah ya. Panjang jari-jari lingkaran 1 dengan jari-jari lingkaran 2. Kalau kita jumlah jadi 3 tambah 2.
sama dengan 5. Nah, seperti ini. Kita perhatikan jelas sekali antara lingkaran 1 dan 2 ini tidak berpotongan. Ya, kenapa? Karena jarak pusatnya lebih besar dibandingkan jarak kedua jari-jari. Ilustrasi seperti ini. Kita punya lingkaran 1. Ya, sorry, agak mencong nih. Ya, oke, anggap aja lingkaran ya. Nah, ini lingkaran 1. P1, kemudian di sini P2-nya. Nah, seperti ini. Jarak antara kedua pusatnya ini 10. Ya, jarak kedua pusatnya 10. Sementara jari-jarinya kan di sini 3, ini 2. Ya, dijumlah 5. Ya, sehingga jarak terdekatnya yang ini. Gitu ya, jarak terdekat. Ini jarak lingkaran 1 dan lingkaran 2. Jadi berapa jaraknya ya? 10 dikurang 3 dikurang 2. Jadi jaraknya adalah 5. Gitu ya. Jadi kita pilih opsinya yang D untuk soal nomor 23. Oke, kita lanjut ke soal nomor 24. Ada lingkaran, pusatnya terletak pada 2x tambah 3y min 5 sama dengan 0. Serta menyinggung sumbu x negatif dan sumbu y positif. Ya, nih udah ada beberapa soal seperti ini ya. X negatif, y-nya positif. Jadi ada di kuadran kedua. Ya. Jadi kurang lebih lingkarannya seperti ini. Oke ya, kita misalkan jari-jarinya adalah R. Ya, karena jari-jarinya R, jari-jari R, maka dia koordinatnya ada di min R, R. Ya, maka pusatnya bisa kita misalkan ada di koordinat min R, R. Nah, kemudian ya, melalui garis 2x tambah 3y sama dengan 5. Pusatnya terletak pada garis 2x tambah 3y dikurang 5 sama dengan 0. Jadi kita ilustrasikan kayak gini umpamanya. Nah, umpama seperti ini. Ini garisnya 2x tambah 3y minus 5. Oke, kita tahu bahwa pusatnya pada garis, maka kita bisa langsung substitusikan. X-nya ganti min R, Y-nya ganti dengan R. Maka akan kita peroleh minus 2R tambah 3R dikurang 5 sama dengan 0. Min 2R tambah 3R adalah R, jadi R min 5 sama dengan 0 atau R sama dengan 5. Karena R-nya 5, maka pusatnya ada di koordinat min 5,5. Nah, dari sini bisa kita kesimpulan lingkarannya mempunyai persamaan X min 5 jadi plus 5 kuadrat tambah Y minus 5 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Diuraikan jadi X kuadrat plus 10X tambah 25 tambah Y kuadrat min 10Y tambah 25 sama dengan 25. Nah, ini bisa kita coret 25-nya. Nah, sehingga kita punya jawabannya X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 10X minus 10Y plus 25 sama dengan 0. Plus 10 minus 10 plus 25. Oke, kita pilih opsinya yang A untuk soal nomor 24. Kita lanjut ke soal nomor 25. Sebuah lingkaran, ya di sini. Nah, lingkaran pusatnya di A, B. Jari-jari 12 menyinggung 3X tambah 4Y plus sama dengan 5. Nilai 3A tambah 4B yang mungkin. Oke. Lingkaran pusatnya di A, B. Jari-jarinya 12. Ya, jadi kalau seandainya kita ilustrasikan, ini ada lingkaran. Ya, pusatnya ada di A, B. Ya, jari-jarinya 12 dan dia menyinggung garis dengan persamaan 3X tambah 4Y min 5 sama dengan 0. Kita bikin ruas kanannya adalah 0. Nah, jari-jarinya adalah jarak antara titik A, B ke garis. Nah, ini jari-jarinya diketahui sama dengan 12. Oke, kita gunakan rumus jarak titik ke garis. Ya, jadi kita punya jari-jari ini sama dengan jarak titik A, B ke garis 3X tambah 4Y min 5.
Ya, jadi kita punya 3 kali X, X-nya adalah A, tambah 4 kali Y, Y-nya adalah B, dikurang 5. Dibagi akar dari koefisien X dan Y dikuadratkan. Jadi 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Nah, dimutlakan, ya, jangan lupa. Oke, di sini kita diberikan informasi jari-jarinya 12. Jadi 12 sama dengan 3A tambah 4B dikurang 5 dibagi 5 ya. Oke, dimutlakin. Nah, 5 ini udah positif, jadi nggak dimutlakin nggak jadi masalah. Jadi langsung kita pindah ruas, 12 kali 5, 60. Nah, sama dengan mutlak dari 3A plus 4B minus 5. Oke, mutlaknya kita hilangkan, maka akan kita peroleh. Ya, kita tulis di sini aja, kita peroleh jadinya, nggak apa-apa ini. Jadi 3A tambah 4B minus 5 sama dengan plus minus 60. Jadi ada dua nih solusinya. Yang pertama adalah 3A plus 4B minus 5 sama dengan 60. Jadi dapatlah 3A plus 4B-nya sama dengan 65. Nah, kemungkinan yang kedua adalah 3A tambah 4B dikurang 5 sama dengan minus 60. Sehingga 3A plus 4B sama dengan minus 55. Jadi jawabannya bisa 65, bisa minus 55. Nah, kita pilih opsinya yang C untuk soal nomor 25. Oke, kita lanjut ke soal nomor 26. Titik 4, A dan lingkaran. Jika P berada dalam lingkaran, jadi P berada dalam lingkaran. Ya, tadi ilustrasi seperti itu. Jadi P-nya di dalam lingkaran. Kalau P di dalam lingkaran, maka otomatis persamaannya berubah menjadi kurang dari. Kalau sama pada lingkaran jadi sama dengan, kalau di luar lingkaran jadi lebih besar, gitu ya. Nah, karena P berada dalam lingkaran, maka persamaan lingkarannya ini X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 8X dikurang 2Y tambah 1, kita bikin jadi kurang dari 0. Dengan catatan X dan Y diganti dengan koordinat titik yang ada di P, 4, A. Ya, jadi X-nya kita ganti dengan 4, Y-nya diganti dengan A. Maka akan kita peroleh di persamaan lingkaran 4 kuadrat tambah A kuadrat dikurang 8 kali 4 dikurang 2 kali A tambah 1 kurang dari 0. Oke, kita sederhanakan jadi 16 tambah A kuadrat minus 32 dikurang 2A tambah 1 kurang dari 0. Ya, karena keterangan di dalam lingkaran, jadi kurang dari. Jadi A kuadrat minus 2A, 16 kurang 32 minus 16, tambah 1 jadi minus 15. Nah, seperti ini. Kita cari A-nya dengan cara difaktor. Ya, jadi A dikali min 15 dijumlahkan min 2 jadi minus 5 plus 3. Oke, yang memenuhi kurang dari 0 adalah kita bikin garis bilangan dengan pembuat nolnya adalah min 3 dengan 5. Tanda paling kanan adalah plus, min plus. Yang dipinta kurang dari, maka kita ambil daerah yang minus. Sehingga dapatlah nilai A-nya ada di antara min 3 sampai 5. Ya, min 3 sampai 5, jadi kita ambil opsinya yang B. Ya, untuk soal nomor 26. Oke, kita lanjut ke soal nomor 27. Lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Menyinggung. Ya, menyinggung. Kenapa? Oh, itu yang tadi saya bilang. Karena ada di posisi dalam lingkaran. Jadi kedudukan titik itu ada 3. Ada di dalam lingkaran, ada di pada lingkaran. Jadi bisa di dalam lingkaran, bisa pada lingkaran, bisa di luar. Kalau dalam lingkaran kurang dari, pada lingkaran sama dengan. Di luar lingkaran lebih besar. Gitu ya. Oke. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 27. Jika lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1 menyinggung.
Ya, menyinggung garis AX tambah BY sama dengan 2B. Maka nilai dari A kuadrat per A kuadrat tambah B kuadrat. Oke. Kita pakai ilustrasi tadi ya. Kita punya lingkarannya ini pusat. Pusatnya ada di titik 0,0 jelas ya, persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat. Kemudian jari-jarinya adalah 1. Ya. Pusatnya 0,0, jari-jari 1. Nah, lingkaran ini menyinggung garis. Nah, diilustrasikan lagi ya. Nah, ilustrasikan. Nah, ini pusatnya ada di 0,0. Kemudian ini ada garis dengan persamaan AX tambah BY dikurang 2B sama dengan 0. Nah, dapatlah jarak antara titik 0,0 dengan garis adalah jari-jari. Jari-jari diketahui 1. Nah, berapa nilai A kuadrat dibagi A kuadrat tambah B kuadrat? Tentunya kita gunakan rumus jari-jari ini sama dengan jarak titik 0,0 ke garis. Jadi sama dengan A kali 0 tambah B kali 0 dikurang 2B. Dibagi akar dari koefisien X adalah A kuadrat, koefisien B-nya B kuadrat. Nah, ini dikasih tanda mutlak. Gitu ya. Nah, ini dapat R-nya kan dikasih tahu 1. Jadi 1 sama dengan 0 tambah 0 ya dikurang 2B dibagi dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, dimutlakin. Oke ya. Nah, kita dapat di sini jadi pindah ruas akar A kuadrat tambah B kuadrat ini udah pasti positif ya. Hasil akar nggak mungkin negatif. Sama dengan mutlak dari min 2B. Nah, seperti ini. Kita kuadratkan kedua ruas, dapatlah A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan min 2B mutlak dikuadratkan jadi 4B kuadrat. Dari sini dapat informasi bahwa A kuadrat sama dengan 3B kuadrat. Nah, ini kita simpan. Nah, pertanyaan kita adalah A kuadrat dibagi dengan A kuadrat tambah B kuadrat. A kuadratnya itu adalah 3B kuadrat. Ya. Nah, kemudian A kuadrat tambah B kuadrat boleh A-nya diganti dengan B kuadrat. Dengan 3B kuadrat tambah B kuadrat, atau boleh juga ambil yang ini persamaan sebelumnya nih. A kuadrat tambah B kuadrat adalah 4B kuadrat. Gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, coret B-nya, ya B kuadratnya coret, maka dapatlah hasilnya adalah 3/4. Ya, jadi kita pilih opsinya yang C. Untuk soal nomor 27.